Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farel Fatami dengan NIM 21090124120023. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan terkait materi saya yaitu welding proses SMAW, yang dimana Shield Metal Arc Welding. Jadi, ini salah satu metode pengelasan yang paling sering dipakai di dunia industri, terutama konstruksi sama perkapalan. Di bagian ini ada latar belakang. Pengelasan merupakan proses penyambungan logam yang penting dalam industri, kemudian digunakan pada konstruksi, manufaktur, dan perkapalan. Salah satu metode yang paling umum adalah SMAW. Kemudian juga SMAW populer karena peralatannya sederhana dan fleksibel. Nah, kalau kita lihat di teknik pengelasan itu penting banget karena dipakai buat nyambungin logam di banyak bidang kayak konstruksi, manufaktur, sampai kapal. Nah, dari banyak metode, SMAW ini termasuk yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena alatnya sederhana dan bisa dipakai di berbagai kondisi, bahkan di lapangan. Kemudian ada rumusan masalah. Di sini berisikan apa itu pengelasan SMAW, kemudian ada sejarah perkembangan pengelasan, kemudian ada jenis-jenis kelas SMAW, kemudian ada prinsip kerja pengelasan, kemudian ada duty cycle, kemudian ada polaritas arus, posisi pengelasan, elektroda, metal transfer, dan kelebihan kekurangan SMAW. Jadi, eh, di presentasi ini saya bakal bahas beberapa hal penting, mulai dari jadi tujuannya agar kita paham prosesnya secara keseluruhan. Kemudian di sini ada definisi SMAW. SMAW adalah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda berlapis flux. Suhu busur sekitar 3.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Logam mencair membentuk weld pool, setelah dingin membentuk sambungan permanen. Waktu arus listrik mengalir, muncul busur listrik yang panas banget, bisa sampai ribuan derajat. Nah, panas ini bikin logam sama elektroda meleleh, terus jadi weld pool dan akhirnya membeku jadi sambungan. Next. Kemudian di sini ada sejarah pengelasan yang dimana awalnya menggunakan force welding, kemudian pada akhir abad 19 berkembang yaitu arc welding, yang mana itu arc welding ada SNAW, GTAW, SAW, dan lain-lainnya. Kemudian awal abad 20 muncul elektroda berlapis flux. Eh, Kemudian berkembang menjadi SMAW modern. Dan akhirnya seperti yang kita tahu sekarang, banyak proses-proses pengelasan yang modern, salah satunya yaitu SMAW. Lanjut, di sini ada jenis mesin las. Yang pertama itu ada mesin las AC. Itu mesin yang sederhana dan mudah dipakai. Kemudian itu ada mesin las DC, yaitu busurnya lebih stabil. Kemudian ada mesin las inverter. Mesinnya itu ringan dan efisien. Kemudian yang keempat itu ada pemilihan mesin tergantung pengelasan. Nah, jadi pemilihan mesin tergantung pengelasan ini, mesin harus kita pakai tergantung apa kebutuhan dari proses welding tersebut. Maka kita bisa sesuaikan dengan proses yang kita kerjakan. Kemudian ada komponen mesin las, yang dimana itu nomor satu ada power source,
Ini power source seperti di gambar. Kemudian ada kabel las. Kabel las ini yang menghubungkan power source dengan lasnya. Kemudian ada electrode holder, itu untuk menumpu busur elektroda. Kemudian ada ground game. Ground game itu adalah kabel listrik yang menuju logam induk. Kemudian yang kelima itu ada elektroda. Seperti di gambar bisa dilihat, ini adalah gambar dari komponen mesin las. Kemudian ada prinsip kerja SMAW. Yang pertama itu elektroda menyentuh logam dasar. Kemudian yang kedua ada terbentuknya busur listrik. Kemudian logam dasar dan elektroda mencair. Kemudian flux menghasilkan gas pelindung dan juga logam membeku menjadi sambungan las. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi, yang pertama itu elektroda menyentuh logam dasar, terbentuk busur listrik. Logam dasar dan elektroda mencair sehingga membeku dan menjadi sambungan las. Jadi, simpelnya sih begitu proses kerja dari SMAW. Next itu ada duty cycle dan polaritas arus. Jadi, duty cycle menunjukkan kemampuan kerja mesin las. Terus juga dinyatakan dalam persentase dari 10 menit untuk duty cycle. Contohnya itu 60% duty cycle sama dengan 6 menit kerja dan 4 menit istirahat. Kita bisa tahu karena di dalam satu putaran duty cycle itu totalnya itu ada 10 menit. Jadi kalau 60% maka 6 menit kerja dan 4 menit istirahat. Kemudian juga duty cycle ini bertujuan untuk mencegah overheating mesin agar mesin lasnya itu tidak panas yang berlebih. Kemudian ada polaritas arus yang di sini ada DCSP atau elektrod negatif. Kemudian ada panas lebih banyak pada elektroda. Kemudian ada penetrasi lebih di lebih dangkal. Kemudian ada DCRP atau elektrod positif. Kemudian ada panas lebih banyak daripada logam dasar dan juga penetrasi lebih dalam. Jadi di sini ada posisi pengelasan. Nah, jadi posisi pengelasan itu ada flat position, yang ini seperti pada gambar flat position. Itu biasanya seperti menulis di atas kertas, flat position. Kemudian ada horizontal position. Horizontal position itu seperti menulis di dinding, tetapi dengan arah horizontal atau kiri kanan. Kemudian ada vertical position. Vertical position ini sama seperti kita asumsikan seperti menulis di dinding, tetapi vertikal, yaitu ke atas dan ke bawah. Kemudian ada overhead position. Overhead position ini yang udah pasti kita mengelas di atas kepala kita. Seperti di gambar ini, jadi kita berandai itu kita sedang menulis di tembok di atas kepala kita dengan arah pengelasan lurus dan ke bawah. Next ada kelebihan dan kekurangan SMAW. Untuk kelebihannya sendiri itu peralatannya sederhana dan juga biayanya relatif murah, kemudian fleksibel berbagai posisi. Nah, jadi untuk SMAW sendiri ini dia itu bisa fleksibel posisinya, bisa dengan vertical position, horizontal position, dan juga flat position. Tergantung dengan kenyamanan dan kebutuhan di lapangan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu produktivitasnya itu rendah, yaitu maksudnya
lambat pengerjaannya, kemudian harus sering mengganti elektroda karena elektrodanya cepat habis dan juga membentuk slag yang harus dibersihkan. Jadi setelah kita ngelas dengan proses metode SMAW, maka dari hasil las yang kita sudah lakukan akan timbul slag. Nah, jadi slag ini adalah kayak bercak-bercak logam yang harus dibersihkan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi di sini juga ada metal transfer SMAW, yaitu gaya yang mempengaruhi gravitasi, yaitu menarik logam ke bawah, kemudian ada elektromagnetik mendorong logam ke weld pool, dan juga eh, tegangan permukaan untuk menahan droplet sebelum lepas, dan juga plasma busur mengarahkan aliran logam. Untuk proses terjadi uh, transfer SMAW ini, cara bahasa gampangnya itu ada elektrod meleleh, terbentuk droplet hasil dari lelehan elektroda tersebut, kemudian droplet itu terlepas dan juga bergerak ke weld pool, dan habis bergerak ke weld pool membeku menjadi sambungan las. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat bahwa proses pengelasan SMAW itu salah satu yang mudah dan praktis. Cuman kekurangannya itu ada di produktivitasnya yang rendah karena proses pengelasan ini lumayan lama pengerjaannya. Oke, jadi kesimpulannya itu bisa saya simpulkan bahwa SMAW adalah metode pengelasan busur listrik yang banyak digunakan, kemudian menggunakan elektroda berlapis flux sebagai pelindung, kemudian fleksibel dan peralatannya sederhana, dan juga masih sangat penting dalam industri konstruksi dan perkapalan. Baik, sekian presentasi saya terkait welding proses SMAW, yaitu Shield Metal Arc Welding. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.